Prabowo Gibran. Terima kasih sudah hadir. Sudah hadir Pak. Dan bicara soal perempuan ya, kita juga lupa tadi menyapa. Tadi Pak Anies izin kami tadi bisik-bisik. Pak Anies tadi kami dengar mau datang dengan pendampingnya cawapresnya. Tapi saya bilang ke Vita, Pak Anies itu datang dengan pendamping hidupnya, Ibu Ferry. Selamat malam Bu Ferry. Selamat malam Bu Ferry, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Ibu. Ya, langsung saja Abraham, langsung saja. kita langsung mendengarkan ini pernyataan atau statement kemerdekaan pers dari masing-masing calon presiden. Kita mulai terlebih dahulu dari Pak Anies Baswedan. Kami persilakan untuk langsung menuju ke podium, Pak Anies. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Nezar Patria, yang kami hormati Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu, dan seluruh keluarga besar Dewan Pers yang hadir di sini, lengkap, banyak sekali senior-senior jurnalis yang hadir di sini. Mohon izin tidak disebut nama satu-satu. Yang saya hormati pimpinan KPU Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati Kapolri, Panglima TNI yang mewakili, dan seluruh konstituen Dewan Pers, seluruh tokoh pers, serta Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor 02, Bapak Ruslan, dan pasangan 03, Bapak Arsyad Rashid, dan seluruh tim pemenangan dari ketiga pasangan calon. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di Dewan Pers yang secara khusus mengundang kami untuk kegiatan ini. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bersama-sama menjaga agar demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini kita semua sedang menjalani proses demokrasi. Bila sebuah tempat disebut sebagai demokratis, definisi demokrasi itu menurut David Collier ada lebih dari 560 definisi. Jadi ketika kita bicara definisi demokrasi, itu bisa jadi kita ngomong hal yang berbeda masing-masing kita. Jadi kira-kira kalau dirumuskan sederhananya, ini bukan menurut David Collier, tapi menurut David Collier itu seorang yang mengumpulkan literatur soal demokrasi. Sederhananya 3 kira-kira. 1 adalah adanya pemilu yang dilaksanakan dengan jujur, dengan adil, dengan transparan, dengan reguler. Itu 1. Yang kedua, adanya ruang untuk ekspresi oposisi. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan pandangan di dalam sebuah negara. Sederhananya begitu. Kalau kita ambil pakai 3 itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar di sini untuk menjaga itu. Dan kami-kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar 3 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kami mendengar apa yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Pers Bu Nini di bagian akhir menyampaikan tentang perlunya dukungan sistemik pada pers dan juga lindungi pers dari kekerasan, baik kekerasan dan ancaman fisik yang dialami oleh jurnalis maupun kekerasan digital yang dialami oleh alat-alat yang digunakan oleh media. Yang kami ketika berdiskusi dengan teman-teman media di daerah, mereka merasakan itu jauh lebih banyak daripada yang dialami di Jakarta. 2 hal tadi. 1 adalah tentang kekerasan, yang kedua adalah tentang serangan pada sistem digitalnya. Dan kalau kita lihat datanya Bapak sekalian, menurut data yang dikeluarkan oleh AJI di tahun 2023 kemarin, jumlah kekerasan mengalami peningkatan sebesar 42% dibanding tahun sebelumnya. Itu yang terlaporkan, apalagi yang tidak terlaporkan. Jadi ini kami ingin tegaskan komitmen dari kami untuk menjaga kebebasan pers ini. Dan komitmen ini Bapak sekalian, kami sampaikan sekarang bukan tentang kemarin, bukan tentang besok, tapi tentang kemarin juga. Karena begini Bapak sekalian, perilaku masa depan
itu tidak bisa diprediksi dari kata-kata yang diungkapkan hari ini. Karena pada hari ini siapa saja bisa mengatakan apa saja yang paling enak didengar oleh kuping audiensnya. Tapi yang tidak bisa dikelabuhi adalah rekam jejak. Rekam jejak adalah prediktor terbaik atas perilaku masa depan. Bila masa lalunya menekan media, maka besok akan menekan media. Bila masa lalunya mengunci dan tidak membuka ruang, maka besok juga akan tidak membuka ruang. Tapi bila masa lalunya memberikan ruang kepada media, bila masa lalunya bekerja dengan baik dengan media, maka insya Allah ke depan juga akan kerja dengan baik dengan media. Jadi komitmen lisan bisa dibuat oleh siapa saja, dokumen yang disodorkan bisa ditandatangani oleh siapa saja, tapi rekam jejak itu adalah fakta yang tidak bisa diubah dengan pernyataan. Dan komitmen ini kami berikan dengan menawarkan juga rekam jejak. Kami di Jakarta kalau ada masalah lapornya ke Dewan Pers, tidak ke kepolisian, tidak lapor ke tempat lain dan tidak menggunakan metode-metode lain kecuali ke Dewan Pers. Kenapa? Karena kita ingin menjunjung tinggi suasana kebebasan pers yang harus ada di Indonesia. PR ini, terima kasih. PR ini adalah PR yang besar. Kami memandang kebebasan pers dan kebebasan berbicara adalah bagian dari perintah konstitusi. Konstitusi kita mengatakan bahwa tujuan kita mendirikan republik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, ruang untuk dialog harus ada. Ketika kami di pemerintahan membuat kebijakan A, dan kemudian ada kritik atas kebijakan tersebut, maka sesungguhnya ini adalah public education. Kami yang menyusun kebijakan harus memberikan argumen lebih banyak mengapa A. Dasarnya apa, konsekuensinya apa, dan mengapa A adalah keputusan yang terbaik. Makin dikritik, makin banyak argumen dikeluarkan. Makin dikritik, makin disodorkan semua argumen. Dan publik nanti akan menilai. Dan proses itu adalah proses public education yang luar biasa. Tapi ketika ruang kritik itu dihilangkan, maka publik tidak mengalami yang disebut sebagai public education on policy. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan bisa mendorong politik kita menjadi politik yang didominasi oleh substansi policy. Tapi bila tidak ada proses dialog, maka politik kita akan didominasi oleh gosip, intrik, dan segala macam konspirasi di sekitarnya. Kenapa? Karena ruang untuk diskusi substansi minim. Itu juga sebabnya kenapa dalam kampanye kemarin kami menyelenggarakan program yang disebut dengan Desak Anies. Yang diselenggarakan alhamdulillah 22 kali di 22 kota, di mana semua bisa datang dan semua bisa menanyakan apa saja tanpa dibatasi, tidak di screening, tidak dilarang, tidak ada, betul-betul tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membuat proses kampanye pun sebagai proses exercise kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk kita menyampaikan begitu banyak hal yang terkait dengan apa yang ada di masyarakat. Ini adalah komitmen kami. Kami melihat dengan memberikan ruang itu maka akan menguntungkan seluruh unsur masyarakat. Karena perdebatan tentang policy itu menjadi lebih baik. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menjaga objektivitas. Di situ letak tantangan tersendiri. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan sistem pasar yang memberikan reward dan yang memberikan disinsentif juga kepada media khususnya yang beroperasi secara digital, karena ada dunia maya yang di situ akan melakukan rewarding dan bukan punishment tapi disinsentif. Ketika pemberitaan disampaikan dengan objektivitas, maka ini akan
membantu membangun suasana yang sehat dalam kebijakan policy. Tapi ketika objektivitas itu tidak muncul, maka di dalam konteks dunia maya, di situ kita akan menyaksikan ada rewarding ekstra. Saya beri contoh konkretnya. Ketika kabar yang sensasional dan negatif bisa mendapatkan jumlah hit pembaca lebih banyak, maka ada kecenderungan kita akan mensuplai itu karena mesin algoritmanya akan merespon itu. Jadi reward yang didapat bukan dari berita yang objektif, tapi reward yang didapat karena jumlah hit yang banyak karena ada sistem pasar di situ. Nah, ini tantangan di dunia pers yang harus dijawab. Yang harus dijawab oleh siapa? Oleh pers. Bagaimana menjaga itu? Mau entertain reward yang didapat dari respon publik atau mau entertain value yang dijaga di dalam mengemukakan pandangan yang objektif. Ini dilema yang dihadapi masa ini, di mana ada respon yang cepat. Begitu sebuah berita keluar, dalam waktu 3 jam sudah bisa dinilai, ini layak diteruskan atau tidak. Ketika dulu kita masih bergerak paper base, kita tidak punya sistem reward dan disinsentif seperti ini. Ini tantangan ke depan yang menurut kami harus kita jawab sama-sama. Yang tidak kalah penting adalah kita juga menemukan dari pengalaman kita, justru rujukan tentang kebenaran informasi yang dulunya kita mengandalkan pada media, sekarang banyak masyarakat yang mengandalkan pada pemerintah. Karena apa? Karena dulu pemerintah menjadi penggaung propaganda pembangunan, ini di era Orde Baru, media menjadi tempat kita bertanya, benar tidak apa yang dikatakan pemerintah? Di sisi lain sekarang hari ini, kompetisi atas kecepatan itu luar biasa ketat, sehingga ketika berita muncul, malah publik tanya ke pemerintah, yang benar yang mana? Jadi justru sekarang pemerintah yang ditanya, ini yang muncul beritanya ada yang bilang A, ada yang bilang C, apa yang benar? Tanyanya ke pemerintah, bukan tanya ke sama media. Nah, ini PR tersendiri juga yang harus dikerjakan. Jadi kami berkomitmen untuk memajukan, kami berkomitmen untuk menjaga sistematis, tapi juga ada PR-PR bersama yang harus kita kerjakan. Sehingga kita bisa bangun ekosistem yang sehat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun suasana ekosistem pers yang baik, menjaga demokrasi kita. Ini adalah komitmen kami siap untuk ikut menjaganya, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, ikhtiar membangun demokrasi kita yang sehat benar-benar bisa terwujud. Ujiannya besok, tanggal 14 Februari. Semoga berlangsung dengan aman, damai, dan yang penting lagi jujur. Itu yang paling penting. Karena itulah yang paling kita andalkan hari ini. Kejujuran akan menghasilkan kredibilitas, dan kita semua tahu bicara soal jujur, pilarnya demokrasi itu trust. Pilarnya non-demokrasi itu fear. Rasa takut. Rejim non-demokrasi akan tumbang ketika fear itu hilang. Tapi rejim yang dipilih secara demokratis, dia menjadi non-demokratis ketika trust berganti dengan fear. Kepercayaan pada pemimpin dan kepercayaan pada pemerintah berubah menjadi ketakutan kepada pemimpin dan ketakutan pada pemerintah. Ketika itu tergeser, maka sesungguhnya kita tidak sedang berada dalam demokrasi. Ini bahayanya karena pilarnya sangat berbeda. Nah, mudah-mudahan kita tidak merasakan itu, walaupun kemarin merasakan. Karena itu dalam slogan kami sampaikan Wakanda no more, Indonesia forever. Karena ada rasa takut untuk mengungkapkan tentang kata Indonesia. Ini kenyataan yang kita hadapi. Nyatanya ada fear. Kami sampaikan warning, ada banyak negara demokrasi yang menganut prinsip one man one vote. Tapi karena ada fear, lama-lama jadi one man one vote one time. Artinya tidak ada vote lagi. Dan itu terjadi di banyak tempat. Mari kita jaga demokrasi kita selalu one man one vote dan one man one vote regularly every 5 years. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.